Tung, 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 tung. Assalamualaikum kaum santuy. Kembali lagi bersama saya Joko. Saya akan menceritakan sebuah alur cerita dari komik yang berjudul Magic Academy Survival Guide. Komik ini menceritakan sebuah kisah seorang mahasiswa pasca sarjana. Dia terlahir kembali ke dunia lain sebagai putra bungsu dari keluarga magician. Apa sebenarnya tujuan hidupnya? Apakah kehidupan tanpa beban? Dia yakin merasakan kalau dirinya sendiri berbakat dan pergi menuju Akademi Magic Ain Rogard. Bagaimanakah keseruan dari cerita ini? Langsung saja kita mulai. Cuk! Di awal cerita terdengar seseorang yang berbicara di dalam hati. Aku akan hidup demi diriku mulai sekarang. Sekolah, bimbel sekolah, kuliah sekolah, dan lain-lain. Kemudian diperlihatkan hentakan kaki kuda yang sedang berjalan, dan terlihat dua orang yang sedang menaiki kuda. Aku tidak mau pergi ke tempat-tempat pembelajaran apapun lagi. Atau setidaknya begitulah yang dia pikirkan. Kemudian diperlihatkan orang yang menaiki kuda tersebut, yaitu seorang laki-laki yang tampan. Ya, benar. Itu adalah MC kita yang bernama Li Han. Tuan Li Han, lihatlah ke arah sana. Sepertinya kita sudah hampir tiba, ucap seseorang yang berada di samping MC kita. Li Han pun berkata, itu adalah sekolah sihir terbaik di Kekaisaran. Ain Rogard. Kemudian diperlihatkan bangunan yang megah dengan dinding yang kokoh. Ada seseorang berkata, saya, Al-Rarlong tersentuh. Saya kira saya tidaklah berguna sebagai seorang kesatria tua. Jadi, agar dapat membantu Anda, Tuan Muda, saya perlu melihat Anda tumbuh sampai menjadi seorang pemuda yang baik dan memasuki Ain Rogard. MC kita pun mendengarkan dan hanya terdiam. Pada akhirnya, dia tak dapat memutuskan hubungannya dengan sekolah, bahkan di kehidupan kali ini. Oh, jadi ini adalah kehidupan MC kita di masa depan ya guys ya. Cerita beralih ke masa lalu, terlihat sebuah acara kelulusan dan terdapat beberapa siswa yang sedang merayakannya. Kemudian terlihat MC kita di masa lalu sedang merayakan kelulusan dengan temannya. Temannya pun berkata, "Selamat atas kelulusanmu. Akhirnya kita tidak menjadi budak lagi." Sambil tersenyum bahagia. Aku tak percaya kita akan mampu hidup di bawah tekanan dari para profesor itu. MC kita pun teringat kenangannya yang kurang baik dengan profesor. Bagaimana kalau kamu mulai menghadiri klub mendaki dari fakultas setiap akhir pekan? Ucap profesor. MC kita pun kaget karena profesor bertanya kepadanya. Dengan keringat dingin, MC kita pun menjawab, saya rasa saya tidak akan cocok untuk berpartisipasi ke dalam klub terhormat seperti ini. Kemudian beralih ke kenangan yang lain. Profesor berkata, kalau cuma segini, pasti bisa kamu selesaikan malam ini kan? Melihat tugas tebal itu, MC kita langsung terkejut dan dengan sopan menjawab, iya Profesor, saya bisa menyelesaikannya. Kurasa malam ini aku akan bergadang lagi, gumam Lihan. Setelah mengingat kenangan buruk dengan Profesor, teman Lihan pun berkata, aku yakin semua anak kuliahan juga merasakan hal yang sama, tapi kau itu cukup hebat. Lihan pun menjawab, begitukah? Sambil berjalan. Aku cuma melakukan sebisaku saja. Temannya pun menjawab, kan kau itu tidak menyadari kemampuanmu sendiri. Teman Lihan berkata, kurasa kau sangat cocok untuk kehidupan seperti ini. Kenapa kau tidak kuliah lagi saja? Lihan pun menjawab, itu sepertinya berlebihan. Sambil berjalan melewati jalan untuk menyeberang, Lihan pun bergumam, aku tak peduli mau bagaimana.
Aku cuma perlu melakukan bagianku saja. Aku sudah tidak mau menjadi bagian dari tempat-tempat pembelajaran apapun lagi. Dan terlihat sebuah mobil melaju dengan kencang. Lehan pun masih bergumam. Aku akan hidup demi diriku sendiri mulai sekarang. Supaya aku tidak perlu berada di tempat lain seperti kuliahan lagi. Sopir pun terlihat kehilangan kendali atas mobilnya. Apa ini? Remnya! Minggir! Duar! Lehan pun tertabrak dan meninggoy. Di detik-detik terakhir Lehan berkata, baik pendidikan maupun gelarnya, itu semua berakhir tanpa menjadi apapun melainkan secari kertas yang tidak berguna. Namun keinginannya tersebut akan tetap hidup, bahkan setelah dia bereinkarnasi. Kemudian cerita memperlihatkan kedua tangan anak kecil yang gemetar. Ah, aku mengingat semua, ucap anak kecil, dan ternyata itu adalah MC kita yang telah bereinkarnasi, yaitu Lenan Wardanas. Terlahir sebagai putra ketiga dari keluarga Wardanas, keluarga magician ternama dari kekaisaran. Apa ini sungguhan? Reinkarnasi ke dunia lain sebagai bangsawan dan bahkan menjadi putra ketiga dari keluarga kaya dan berkuasa? Ja- jadi begitu, ucap Lehan sambil bahagia dan meneteskan air mata. Dia merasa mendapatkan hadiah karena menjadi anak kuliahan di kehidupan sebelumnya. Ini adalah kesempatanku untuk mewujudkan keinginanku, ucap si Lehan. Padahal dia sudah sangat salah paham bahwa aturan pertama di keluarga Wardanas, putra pertama mewarisi segalanya. Si Lehan pun seketika diam dan berkeringat sambil berkata, Apa? Apa mungkin aku harus mencari jalan hidupku sendiri? Cerita pun berpindah. Celing, celing. Bunyi dari pedang yang saling beradu dan ternyata itu adalah latihan pedang Lehan dan Alrarlong yang melatihnya. Alrarlong pun berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda sendiri yang akan meminta saya untuk mengajari Anda cara menggunakan pedang, Tuan Muda. Lehan pun menjawab, kurasa ini akan mudah untukku dan aku juga tidak punya hal lain yang lebih baik untuk aku lakukan. Untungnya keluarga ini memberi dukungan terhadap segala sesuatu yang ingin dia pelajari. Bagaimana kalau Anda mengambil kesempatan ini untuk menjadi seorang pendekar pedang? Lehan menjawab, ayolah Alrarlong, aku akan menjadi seorang magician seperti itu. Sepertinya itu adalah jalan yang paling stabil. Stabil ya? Sial. Apa kata-kataku barusan terdengar terlalu ambisius? Ucap Lehan. Alrarlong pun terpukau dengan jawaban dari Lehan dan berkata, wah, saya Alrarlong sangat tersentuh dengan kecerdasan Anda, Tuan Muda, dan Lehan pun hanya bisa terdiam keheranan. Kebanyakan anak bangsawan itu suka berkhayal. Maksud saya mereka terlalu ambisius di usianya yang masih muda, ucap Alrarlong yang berlinang air mata. Namun Anda sudah merencanakan masa depan yang masuk akal. Lehan pun berkeringat sambil berkata di dalam hati, kalau seseorang sudah pernah memasuki bangku perkuliahan, mereka pasti akan menjadi realistis. Di sini dijelaskan mulai dari Ordo Kesatria sampai Guild Petualang, bahkan keluarga kekaisaran, magician berbakat akan selalu diterima. Dan ini merupakan institusi yang memproduksi para orang-orang berbakat. Akademi sihir terhebat di kekaisaran, Ain Rogar. Kemudian cerita memperlihatkan Lehan yang sudah remaja sedang berada di perjalanan bersama Alrarlong menuju Akademi Sihir. Dan Lehan terdiam melihat ke atas dan berkata,
Akan kucoba menahannya saja selama beberapa tahun. Dan Al-Rarlong menjawab, "Saya yakin Anda akan baik-baik saja, Tuan Muda. Bahkan sang kepala keluarga saja memuji bakat Anda." Lehan pun berkata, "Mana bisa aku mempercayainya di saat dia bahkan tidak mengizinkanku untuk berlatih sihir karena itu berbahaya bagi anak-anak. Terima kasih atas omong kosongmu itu." Al-Rarlong pun menjawab, "Padahal saya berkata jujur, saya harus pergi. Selain peserta maupun kuda tidak diizinkan mulai dari sini." Baru saja Lehan mau menjawab, terdengar suara "Sing!" Suara kereta kuda dan seseorang berkata, "Menyingkir! Putri seorang duk telah tiba." Orang-orang pun menjawab, "Hah? Di sini ada pangeran kekaisaran. Kau yang harusnya menyingkir." Melihat kejadian itu, Lehan pun bergumam, "Bukankah di sini terlalu ramai?" Orang-orang pun berkata, "Bukankah agak berlebihan untuk penjaga bangsawan sampai hadir di sini?" Dan ternyata putri tersebut membawa penjaga yang begitu banyak. Dengan penasaran, Lehan pun berkata, "Enrogard itu seharusnya menjadi tempat yang cuma bisa dimasuki seorang diri." Dan orang yang berada di sampingnya berkata, "Ini semua tidak benar." Uh, aku, Lehan pun bertanya-tanya, "Ada apa? Apa kau baik-baik saja?" Orang tersebut pun berkata, Tanpa pelayanku, aku tak akan bisa tidur." Lehan pun berkeringat sambil melihatnya dan terdiam. Orang itu pun berkata, "Pelayan itu bagaikan tangan dan kakiku. Ini sama saja seperti aku disuruh untuk memotong tangan dan kakiku. Kau setuju kan?" Lehan pun menoleh ke arah lain dan berkata, "Begitu ya, itu memang masuk akal sih." Dan Lehan pun bergumam, bangsawan." Dan tiba-tiba ada seseorang di depan Lehan berkata kepada seseorang, "Dan atas nama kesetaraan, mereka bahkan menerima budak sebagai murid, aku akan membuat keluhan atas nama keluargaku." Lehan pun bergumam, "Oke, lakukan saja." Dan di dalam hati Lehan berkata, "Aku penasaran bagaimana respon mereka nantinya." Kemudian tiba-tiba orang yang dianggap budak itu pun tiba-tiba mengeluarkan sihir berupa cahaya. Dan orang yang di samping Lehan bergumam, "Saya menyesal, saya menyesal, saya menyesal." Lehan pun melihatnya dan bertanya-tanya, "Sihir manipulasi pikiran?" Lehan pun berkata di dalam hatinya, "Mereka sama sekali tidak ragu-ragu untuk menggunakan sihir, bahkan kepada anak bangsawan. Jadi rumor yang kudengar itu palsu ya. Seperti tempat ini dipenuhi oleh monster dan mereka akan menguburmu di pegunungan belakang kalau kau mati." Tiba-tiba pintu Akademi Sihir pun terbuka. Kemudian sosok yang tidak terlihat berkata, Selamat datang di Enrogar, para kepala batu yang bodoh. Lehan pun berkata di dalam hatinya, tekanan sihir yang sangat hebat. Jadi, dialah kepala sekolah yang dirumorkan itu. Semua orang mematung karena tekanan ini. Ternyata itu adalah suara dari kepala sekolah. Kepala sekolah itu pun berkata, Aku bersumpah bahwa aku sudah menyuruh kalian untuk datang seorang diri. Ya, bukan masalah. Bahkan meski kalian tidak ingin mematuhi peraturan yang ada,
Aku akan memaksa kalian untuk mematuhinya. Tidak, bajuku! Ucap seorang wanita yang melihat kereta kudanya berterbangan terombang-ambing dan orang yang di sampingnya berkata, "Kalau kau mengusir pelayanku, lalu siapa yang akan membantuku?" Kepala sekolah pun itu berkata, Kenapa kalian masih berdiam diri seperti orang bodoh? Mulailah bergerak. Masuk! Masuk! dan di sini diperlihatkan sosok dari kepala sekolah tersebut adalah sebuah tengkorak berapi berwarna hijau. Sangat menyeramkan, bukan? Dan akhirnya pintu Akademi Sihir pun ditutup. Setelah pintu ditutup, terdengar suara gumaman dari Lehan. Begitulah hari pertamaku di Ain Rugar, Akademi Sihir terhebat di Kekaisaran. Aku punya perasaan buruk akan hal ini. Dan bersambung.